Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini marilah kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan syukur itulah Allah memberikan banyak nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya. Nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, nikmat iman dan Islam yang selalu mengiringi dalam langkah kita sehari-hari. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang diberikan syafaat dan kemudian mampu memberikan syafaat kepada umatnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Sering kita mendengar satu ungkapan kata-kata yang selalu diucapkan oleh para khatib, para dai, para ulama, bahkan para rohaniwan, bahwa marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman saking seringnya itu ungkapan takwa, kita tidak mampu menerjemahkan takwa itu dalam kehidupan sehari-hari. Saking seringnya ungkapkan takwa itu, kita tidak mampu memberikan efek apapun pada diri kita sendiri. Atau mungkin kita tidak memahami arti takwa itu sebenarnya. Apakah takwa itu ungkapan-ungkapan hanya hiasan belaka? Apakah takwa itu hanya ungkapan-ungkapan janji-janji belaka yang tidak bisa ditepati oleh Allah Subhanahu wa taala? Minimal ada dua hal kenapa takwa yang kita sering dengar itu tidak mengefek ke dalam hati kita. Pertama, karena kita tidak tahu arti fungsi takwa itu seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak mau dan tidak mampu mengartikan atau mengartikulasikan takwa itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kadang-kadang takwa itu hanya sebagai ungkapan, tapi operasionalisasi takwa itu seperti apa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak mampu menerjemahkan itu. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Takwa itu mengandung arti yang pertama adalah, kalau kita lihat dari epistemologi, bahwa takwa itu adalah menghindari, menjauhi, atau kita menjauhi dan menghindari sesuatu hal-hal yang buruk, menghindari dari azab-azab Allah. Maka takwa itu biasanya adalah rasa keimanan kita yang mampu mendorong kita untuk selalu berbuat kebaikan, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi dari larangan-larangan Allah. Yang kemudian, takwa itu bagaimana sih cirinya kalau kita sudah mampu, atau takwa itu sudah mampu bekerja di dalam diri kita? Bagaimana kinerja takwa itu dalam diri kita? Minimal ada 3 hal yang bisa kita rasakan kalau kita sudah mampu melaksanakan ketakwaan itu. Karena takwa itu ibarat predikat. Kalaulah orang sekolah, orang kuliah, ketika kuliah maka dia mendapatkan gelar S1, S2, S3. Takwa juga begitu. Takwa bukan hadiah sekedarnya, tapi takwa adalah hal yang dinamis, sebuah proses yang harus kita lalui setiap hari, setiap detik, bahkan setiap tahun dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Apakah takwa kita sudah masuk ke dalam raga kita, tubuh kita, hati kita? Yang pertama, itu adalah kalau takwa kita meningkat,
tandanya iman kita sudah mulai meningkat. Keimanan kita sudah mulai meningkat. Hanya kepada Allah lah kita bergantung. Hanya kepada Allah lah kita memohon. Tidak kepada yang lain kita memohon dan meminta. Karena kepada Allah lah kita meminta semuanya apa yang kita minta. Karunia Allah itu lebih besar dari apa yang kita minta. Kadang-kadang kita minta terlalu banyak, tapi apa yang kita lakukan? Peribadatan kita sangat sedikit. Tapi rahmat Allah sungguh besar. Dan kalau itu kita rasakan, maka sesungguhnya ketakwaan kita pada posisi yang sangat ideal dan tinggi. Yang kedua, takwa itu bisa dirasakan peningkatannya itu karena kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita masih takut kepada makhluk Allah, berarti takwa kita dipertanyakan. Kalaulah hari ini kita takut lapar dan tidak bisa buka puasa, berarti perlu dipertanyakan. Kalaulah kita takut karena segala sesuatu makhluk Allah, maka takwa kita dipertanyakan. Takut kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalaulah kita takut karena pengangguran, kita dipertanyakan ketakwaan kita. Kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amanahu min khauf, kita harus terhindar dari rasa takut itu. Yang ketiga, indikator bahwa takwa itu bekerja dalam tubuh kita, dalam raga kita, dalam pikiran kita, dalam nurani kita, itu adalah kita mampu beramal soleh. Kita selalu melakukan aktivitas kita, kegiatan kita, selalu bersandar kepada amal soleh. Amal soleh adalah aktivitas yang kita lakukan baik ibadah mahdoh ataupun ghair mahdoh, diniatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah kita bersedekah kepada orang lain, maka niatkan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin dipandang atau dilihat orang. Kalaulah kita memberikan makan kepada fakir miskin, niatkan karena Allah, bukan karena ingin dipublikasi oleh media massa. Kalaulah kita ingin menjumpai saudaranya, bersilaturahmi kepada saudaranya, niatkan karena Allah, bukan karena memang kepentingan-kepentingan yang lain. Kalau kita bersandar kepada Allah, semuanya akan lebih mudah. Makanya kalau kita lihat, kalau kita membaca operasionalisasi takwa itu, bisa kita lihat dari Quran surat Ali Imran 133 sampai 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kita memohon ampun kepada Allah jika kita melakukan dosa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Apabila kita memohon ampun kepada Allah, Allah akan memberikan jannah. Jannah itu luasnya seperti langit dan bumi untuk satu orang. Uiddat lil muttaqin, itu disediakan orang-orang bertakwa. Siapakah orang bertakwa itu? Alladzina yunfikuna fis sarai wad darai kaqadimil ghaid wa afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa itu pertama, dia selalu memiliki kecerdasan sosial yang sangat tinggi. Wasari'u ila kecerdasan sosial sangat tinggi, di mana orang kita itu harus mampu menginfakkan sedekah kita, menginfakkan harta kita baik dalam keadaan yang susah sarra wadara atau dalam keadaan yang bahagia. Keadaan kita bahagia, keadaan kita susah, itu tetaplah bersedekah kepada Allah. Atas niat kepada Allah, berarti kemampuan kecerdasan sosialnya sangat tinggi. Wa kadimil ghaid, salah satu orang bertakwa itu mampu menahan dirinya, menahan emosinya, luapan gejolak emosinya. Apalagi kita lagi berpuasa, maka kita diajarkan bagaimana kita mampu mengendalikan hawa nafsu itu. Hawa nafsu katifli, hawa nafsu itu seperti anak kecil. Kalau kita nggak atur, maka dia akan manja selamanya.
maka aturlah, manajemenlah itu namanya kemarahan nafsu itu. Kita mampu mengendalikan nafsu, itu adalah ciri-ciri yang takwa. Wa'afinan nas, dan juga bisa memohon maaf, memberikan maaf kepada orang yang memberikan maaf. Memberikan maaf itu susah, dan meminta maaf itu lebih susah. Maka ketika ada seseorang yang meminta maaf kepada kita, berikanlah maaf itu. Karena memohon maaf, meminta maaf lebih susah daripada memberikan maaf. Mengakui kesalahan itu lebih sulit daripada menerima kesalahan orang lain. Mengakui kesalahan diri itu lebih sulit dalam kehidupan kita ketimbang kita melihat kesalahan orang lain. Maka memberikan maaf itu adalah yang terbaik, salah satu ciri ketakwaan kita. Yang ketiga ciri ketakwaan kita adalah ihsan. Ihsan adalah melakukan sesuatu perbuatan yang lebih dari apa yang diberikan orang lain. Kalau ada orang lain memberikan salam, assalamualaikum, maka jawabnya dilebihkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang memberikan itu air, maka kita kasih lebih air itu. Tambah kopi, tambah susu, mungkin tambah-tambah yang lainnya. Itulah namanya ihsan. Ihsan itu tidak rata. Ihsan itu adalah melakukan perbuatan kebaikan yang lebih dari apa yang kita mampu perbuat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.